Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semuanya terlihat sangat dan enggak semua ya, padahal ganteng dan cantik-cantik. Gimana ya? Karena mau belajar fisika ya? Semoga hari ini kabarnya baik semua ya dan sehat, biar kita bisa melaksanakan pelajaran hari ini dengan lancar dan baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berberkah. Minta tolong untuk ketua kelasnya Mas Nabil bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada ini kita berdoa dan masing doa. Baik, sekarang itu saya sudah bilang terlebih dahulu. Dan ibu panggil bisa bilang dulu ya. Adira dengan Putri? Ada yang tahu nggak Mbak Adira mana? Mbak Bunda pun hadir Bu. Mbak Eca hadir. Mbak Friska hadir. Mbak Hartanti, Mbak Indah hadir. Mbak Fahri bisa hadir. Mbak Marcella hadir. Mbak Berda, Mbak Misha, Mas Nabil, Mbak Nabila hadir. Mbak Mira hadir. Mbak Nurul hadir. Mbak Salma hadir. Satu ya Mbak? Enggak. Kalau yang kurang fresh itu ya Mbak? Mbak Yara bisa hadir. Mbak Jara hadir. Terakhir Mbak Vera hadir. Jadi yang belum datang Mbak Adira ya? Hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa dilihat juga di kalian ada sampah apa enggak? Kalau ada bisa dibuang dulu. Dan meja dan bukunya bisa dirapikan ya teman-teman, biar aman. Dan untuk alat-alat tempur kita hari ini bisa dikeluarkan dulu ya, seperti pulpen dan buku tulis. Dan biasanya siap semuanya. Kalau semuanya sudah siap untuk hari ini, bisa join dulu ke kelas. Bisa di-scan ya teman-teman. Bisa dilakukannya. Kalau di-scan bisa pakai foto. Ini scan yang nggak punya HP bisa pakai phone biasa ya. Ada kode aksesnya kok. Bisa apakah ada kendala? Kalau ada yang ada kendala bilang ya. Nggak bisa pakai akun sekolah ya? Iya, kayaknya aku biasa ya. Sudah ibu.
Bu, Udah semua? Belum. Kita nggak bisa. Nggak mau. begini sama marah kita. Itu di situ ada tanya. Bisa ada ya? Udah, Nek. Yang lain sudah ya? Belum. Kendalanya apa? Sinyal. HP-nya nggak mau. Seringan scrolling kok. Astagfirullah, belajar nyokok. Sudah? Oh, kalau semuanya sudah jadi Google Classroom, sekarang kita perhatikan video berikut ya. Videonya singkat saja kok. What's the best way to light up your place? Kind probably? Oh, bahasa Inggris. Pretty kind. I was in a period days are getting shorter, and I find myself hiding in the dark a lot more than I did in the summertime. Mark, you enjoy life the way they do. Jadi yang kalian lihat tadi apa? Sepeda. Orang naik sepeda ya. Nah, terus di situ itu kan sepeda dinamo. Kalian udah pasti waktu kecil punya sepeda kan? Ya. Nah, jadi sepeda dinamo itu pasti ada lampunya kan di depan itu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sepeda dinamo itu saat di kayu lampunya bisa menyala padahal tanpa menggunakan bahan bakar? Karena ada magnet yang berputar. Betul sekali Bu Elza. Benar. Jadi hari ini kita bakal mempelajari mengupas tuntas materi industri elektromagnetik termasuk hubungan dan nilai. Dinamo apa? Sepeda saya nggak ada. Sepeda saya nggak nyala. Beda saya Dinamo apa Bu? Itu tuh adanya di sepeda orang-orang tua. Sepeda yang besar. Terus dinamanya apa Bu? Yang pertama, supaya kalian bisa memahami simbol persamaan sebagai terkait. Yang kedua itu supaya kalian dapat mengidentifikasi perubahan arus induksi pada pemagnetan. Yang ketiga itu menganalisis data perubahan simulasi seperti simulasi dengan induksi magnet untuk menemukan manfaatnya mengaruhi hubungan induksi. Yang terakhir itu ada yang mengetahui penerapan konsep induksi magnetik pada analisis proses generator dan pada teknologi lainnya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih, kita tes dulu ya teman-teman. Tenang, ya ini gak masuk videonya kok, cuma mengukur seberapa jauh pemahaman kalian. Bisa di-scan bisa teman-teman kitanya. Di Google Classroom juga udah ada. Ada kendala?
Banyak anak kelasnya ya kan? Coba lihat kelasnya nggak? Gimana tuh? Oh, ini tidak sekali. Kok masih dikunci ya, Bu? Itu ada ini apa ada kelas? Tuh, itu. Coba ada kelas ya. Ini bersih. Bisa premium kayak. Dibutuhkan di depan. Oh, masih aku. Ya, masih yang lain ya. Ada ini namanya diganti di mana? Profil. Ini sudah bisa. Yang ini sudah bisa semua. Lihat ini semuanya. Kerjanya teman-teman mulai dulu. Oh, udah semua belum? Kalau sudah siap semua, nah kalau semua sudah siap bisa mulai dari sekarang. Mari Bu yang Mulai permainan. gimana alatnya? Ayah ini adalah permainan. Sebentar ya, tenang. Bisa. Tapi Apa ya? Kaki Sambil nunggu ini dibuka, kalian bisa mencoba-coba itu karena kan bisa diganti itu namanya yang bagus kan? Namanya sesuai saya. Maksudnya di ya teman-teman. Nggak perlu buru-buru ya. Dinikmatin kita kan.
Hingga uangnya waktunya masih 5 menit. Masih banyak orangnya. Pinggir kalian. Udah selesai semua. Dari masker kita udah. Bisa cepet nih, ini Nabi dulu. Jangan Nabi lagi. Nabi ini ngapain sih? Ini boleh dari screen. Pretestnya, nah dari pretest tadi yang sudah ibu lihat ini kalian sudah mengetahui udah punya bekal apa? Ada yang masih ingat tentang flux, ada yang sudah bisa menebak arus induksi, nah itu bagus banget. Berarti kalian sudah sebelumnya mungkin udah baca materi dan materi induksi elektromagnetik, jadi kalian bisa mengerjakan pretest tadi. Nah, untuk mendalami materi hari ini, ibu ingin kalian lanjut untuk mengerjakan LKM. Nah, untuk LKM nanti ada 2 kegiatan. Untuk kegiatan pertama ini untuk memperkuat pemahaman awal kalian. Untuk kegiatan kedua ini untuk membuktikan sendiri bagaimana konsep dari induksi elektromagnetik dari percobaan nanti di kegiatan 2. Nah, untuk LKM-nya nanti bisa kalian buka sekarang di Google Classroom. Sudah dibuka semua, teman-teman? Nah, ini ibu jelaskan dulu ya. Untuk di LKM ini berisikan yang pertama ini ada halaman cover yang nanti dibagikan oleh Bu Aul. Jadi nanti kalian bisa mengisi identitas, yaitu nama anggota kelompok dan juga kelas, juga kelompok kalian. Nah, untuk di halaman kedua ada petunjuk penggunaan LKM-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri masing-masing. Untuk yang di halaman selanjutnya ada kegiatan 1 dan seterusnya juga kegiatan 2. Nah, untuk yang sekarang sama ibu, jadi kalian bisa fokus di kegiatan 1 dulu. Nah, untuk kegiatan 1 ini berisikan ada identitas, tujuan dan juga tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk pengerjaannya kalian bisa buka di Google Classroom yang bagian puzzle. Jadi nanti di kegiatan ini kalian disuruh mengamati video dan juga menjawab soal dari video puzzle yang ada di Google Classroom. Kalian bisa buka linknya yang ada di Google Classroom ya. Nah, nanti kalau kalian udah buka, ini akan muncul laman seperti ini. Udah muncul laman seperti ini, ada videonya. Nah, nanti tugasnya ini kalian menonton video, tidak boleh di skip-skip, jadi kalian harus fokus mengamati video pembelajarannya. Nah, nanti di sela-sela video ini, nanti videonya berbeda dan ada muncul soal-soal, jadi kalian harus jawab sesuai pengetahuan kalian dari materi yang sudah kalian baca atau mengeksplor bisa.
Nah, setelah mengisi jawaban, di akhir kalian akan mengisi kesimpulan. Nanti kertasnya dari Ibu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Belum. Jadi bisa lanjut ya. Untuk caranya ini di play aja nanti kalian videonya. Nah, nanti akan muncul soal kayak gini dan kalian bisa jawab. Nanti selanjutnya kayak gitu. Jawabannya dikirim terus nanti submit aja sampai video akhir. Ibu, ini nyoba ngisi tapi nggak jadi satu. Udah login di account. Harus login ya? Iya, coba login pakai akunnya kalian masing-masing. Kelompoknya Ini tadi kan udah dijelasin kalau kegiatan satu ini mesti individu dulu, kegiatan dua baru berkelompok. Gitu. Ya, untuk waktu pengerjaannya cukup 7 menit saja ya. Pada kelasnya aku. Oh, kode kelasnya ada di Google Classroom, ada tulisannya. Oh. Ini kodenya ya. A, C, K, A, F, dan I. Gak boleh dicepetin ya. Bisa Oh iya. Tambahan 1 sampai 2 menit ya. Sekarang nggak pukul tuh. Jangan lupa nulis kesimpulannya ke kertas ya. Jangan lupa kertasnya dikasih kasih nama sama kelas. Udah sekarang. Oke, sudah kumpulin semua ya. Saya bukunya itu. Ya, habis itu
Lihat GPT. Ini GPT. Oh, pasti enggak kan? Oh, Ya, please. udah tidak tiktokan bu. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan kegiatan satu tadi. Nah, karena sudah selesai kegiatan satunya, sekarang kita refreshing sebentar, jadi kita ice breaking sebentar. Biar nggak tegang-tegang banget untuk lanjut kegiatan kedua. Sekarang kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Udah semua ya? Oke, kata kuncinya botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Nanti kalau misalkan botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Nanti kalau misalkan ibu ngomong batuk, berarti kalian harus pegang mulut ya. Kalau misalkan ibu ngomong botak, kalian harus pegang kepala atau batik di baju. Oke? Kalian ikutin dulu. Botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Sekarang batik. Yang mau semuanya? Coba kita lagi. Botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Sekarang batuk. Oke, udah agak ini ya. Semuanya biar. Sekarang sekali lagi. Botak, batuk, batik. Batik, batuk, botak. Batuk. Ya, oke, berarti semuanya udah fokus ya, berarti udah selesai begini. Udah fokus. Makasih ya, berarti kita bisa lanjut ke kegiatan kedua. Gitu aja. Udah fokus. Udah semua. Gitu dong. Yang bataknya bu. Batak. Gimana tadi udah panas kan? Setelah es briefing tadi udah panas banget ya. Nah sekarang kita lanjutin kegiatan kedua. Sebelumnya tadi kan kita udah pelajari memahami konsep dasar dari induksi elektromagnetik. Nah sekarang kita mau buktiin sendiri nih menggunakan pet Colorado. Nah nanti kegiatannya itu secara berkelompok dan nanti ada ibu bagi 3 kelompok aja. Ibu mau membuat kelompoknya terlebih dahulu. Diajak ya biar saling mengenal, saling mencintai. Sudah mengenal, saling mencintai diri sendiri. Dan ini untuk timnya. Saya bosan dengan kita sama Rafia. Untuk kelompok 1 bisa di sisi sini, kelompok 2 dan kelompok 3 di sisi kanan kalian ya. Kelompok 1 bisa di sisi kiri, di sini. Ini saya bisa juga ketemu lagi. Kalian memang jodoh. Ya, tapi mencintai. Iya, cintai bunga. Silakan sempatkan diri ya. Sempat ibu. Udah ditambah saya bu.
ini kayak Silakan atur posisinya ya. Kalau pasangannya sama dari tadi gimana kamu bosan gak sama Nabil? Kamu bosan gak sama Nabil? Bagus nih, semuanya dalam proses. Nah itu tuh kembangnya gak tau kemana. Dia Suprapto pas contoh. Di Sanosa. Edi di saya bu. Itu ada saya. Ini bisa merapat biar juga singgungan sama dari mana? Itu barangnya Endo. Oke, bisa lihat kan? Ya kan? Yang catur ada gambar yang boleh lihat depan dulu nggak? Ibu mau jelasin? Bukan, mau jelasin tentang sambil buka LKM-nya ya. Berapa? Jadi lewat tuh. Ayo lomba 3 dari ibu dulu. Gak mau Pak. Kenapa? Nih, kalian buka LKM-nya ya. Di langkah yang pertama itu kalian disuruh apa? Buka simulasi PET Colorado. Atau bisa scan di ini ya, di layarnya. Sekian dengan kelompok. Ayo 151. Nggak mau sesuai. Scan ya, Sam. Apa ini kenapa? Udah ada. Terus nyalain. Buka belum? Buka simulasinya. Udah tuh, kita tuh. Dia bilang belum buka. Kok ini? Udah tuh, ini yang bagian di HP. Oke. Gue sih nyata satu aja. Kalau sudah gimana? Udah. Oke, udah buka ya, pen Colorado-nya. Dan kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu kalian bisa klik voltmeter sama fit lines-nya yang ada di bawah. Dicetak aja, dua-duanya dicetak. Buat munculin si voltmeter sama garis medannya. Ini di bawahnya. Mepetnya di rambutnya. Iya betul. Nah, ini loh Bu. Ini kok gak menyimpang ini? Kiranya yang menyimpang.
Alah baru menyimpang lorok kok. Kalau belum deh ya. Sama empat yang ini. Iya. Itu sama satu. Jangan bercanda ya, terus bisa lihat step yang ketiga itu kalian klik di bagian kumparan yang 2 sama 4 ya. Tombol ini 2 sama 4 kalian klik. Tab di LKM. Udah, ini 2 sama 4 kumparan yang bagian 2 sama 4. Oh, ini. Setelah itu kalian bisa klik di pinggirnya dari sini biar N-nya ada N-nya itu balik arahnya jadi dia di depan biar N-nya di depan terus kalian bisa balik di balik biar N-nya di depan terus kalian bisa diubah dari N dulu yang masuk. Oke. Tapi yang dulu yang masuk. Kalian bisa lihat tabel mana di LKM ya. Tabel mana di LKM itu kan ada 6 kondisi. Coba lihat betul. Itu N ada 6 kondisi kan. Ini kan S dulu. Nah itu kan yang ini kondisi yang pertama dulu bisa lihat tuh ya S-nya itu S-nya kemudian di S-nya kan ada Jandul udah ya. Masuk kan? Masuk. Masuk itu ke kiri. Itu ke kiri. Keluar ke kanan. Dua berarti kalian sudah kayak gini kan sama nah oke coba yang kondisi pertama itu magnetnya masuk yang masuk dia N dia utara jadi kalian udah balik kan N dulu terus lilitannya itu 2 berarti kita pakai yang atas kita masukin yang atas dengan kecepatan yang lambat jadi pelan aja. Nah, kalian lihat perubahan dari ini, perubahan dari koordinatnya. Dia kan kayak gimana? Nih, arah jauhnya ke kanan, kanan dan masuk N-nya, N-nya itu ke kanan, N masuk dia ke kanan. Jadi kalian bisa tulis arah jauhnya itu ke kanan. Terus besar BBL-nya, itu maksudnya apa? Dia kan kecil doang kan nih, kecil. Arahnya nih, jauhnya tadi kan sini doang nggak full. Jadi kalian tulisnya besar BBL-nya kecil. Nah, kalian bisa coba buat kondisi 12 sampai 6 ya. Lalu kalian juga mengajarkan diskusi hasil pengamatan yang ada 4 soal itu beri waktu selama 25 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan mengerjakan. Kita mau susunya besok kan namanya juga eksplorasi. Iya, berarti setelahnya dari Deteksi adanya pakai masuk dulu pakai dress kalau air masuk dia kan kalau air sampai keluar dia ke kiri dia kan yang namanya ini kan ya tapi sama aja kan ikannya masuk itu harus dari sini sama iya karena dia ini kan terusnya dia kan ada terus itu sama apa harusnya beda dia harus beda
bulan bulan besar ya. Nah, ayo kita diskusi dulu teman. Bagaimana sifat menjalani bapak ketika membutuhkan menjadi seorang Mereka berkoneksi ya, harusnya menikah sama. Oke. Itu pasti sama. Saya itu semua ibu bapaknya. ya kan kepadanya sendiri. Ini satu ya, Di belakang. Cuci kalau nunggu. Gimana mau dicuri orang? Cipon Bu Nabi foto-foto mulu Bu. Ibu mau tanya ibu punya pacar? Masih 12 ya Bu. Ya, berapa pacarnya status? 10 Bu. Siapa mau ada? Di sini berarti ada juga. Enggak. Bisa. Bisa gitu. Banyak. Oh, yang sering Oh, pengen digojek nih. Apa sih? bisa bagus banget. Reaksi aku kan ada reaksi sama juga. Iya, nanti presentasi. Satu orang bisa. Semua orang mau mulai. Kan kalau ada sedikit,
Udah selesai ini. Wow. Kurang 2 soal ya. Gue foto-foto mulu bu dari Aku tadi. udah diajar. Enggak, pengen loh. Kita udah selesai. Nanti diam saja. Jadi sekali. Please. Putih banget. Satu foto. Lupa. Dari pagi Udah 10 HP-nya habis. Iya. Dia. Berapa soal? Biar kamu di foto bukan ya? Ya. Ya, habis. Ini gara-gara kesannya gimana? Baik fotonya di situ. Anak-anak udah selesai belum? Belum. Oh, belum. Kelompok 1 yang belum. Kelompok 2 udah kan? Udah. Kelompok 3 Belum. selesai. Belum. Kalau belum kok nggak ada yang tulis? Coba dikerjakan. Kebaikannya apa? Kebaikannya gitu. Enggak, kelompok 1 juga belum kok. Enggak masalah. Kalau satu itu bu, ya kalau nulis 5 jam sendiri. Enggak, kalau 10 jam. Oke, ini udah selesai semua ya. 5 jam sampai jam 2. Selanjutnya bisa ada mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Oke, udah selesai atau belum? Udah. Selanjutnya kalian bisa simulasikan ya. Dan sekarang
Oke. Tadi yang selesai duluan kamu berapa? 2. Tiga. Dua atau tiga? Oke. Kita presentasi mulai dari kelompok 3 dulu ya. Nanti disusul kelompok 2, terus kelompok 1. Kelompok 3 bisa menuliskan data yang kalian dapat. Oke, mungkin bisa habis. Oh ini Nabil belum bisa. Ya yang bikin hari ini Nabil. Ini dibuka dulu. Juga dulu salah, kenalan, terus kalian mau ngapain di depan sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Anastasia dan rekan-rekan saya. Dan Novita dan Anggun. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah percobaan di Perth, Colorado. Tidak bisa. Oke, tadi kalian pengamatannya ada beberapa data yang kalian ambil. Ada 6 data. Oke, yang pertama apa? Magnet masuk. Magnet masuk. Tutupnya tutup apa? Tutupnya tutup apa yang pertama magnet masuk? 0. Oke, berapa limitan? 2. Kecepatannya 8. Hasilnya gimana? Hasilnya arah jalurnya ke kanan dan salinitannya ke kiri. Oke, yang kedua? Magnet keluar dengan tutupnya masih 0. Lilitannya juga, kecepatannya masih lambat. Arus jalurnya ke arah kiri dan salinitannya ke kiri. Oke, sekarang dari analisis kalian kenapa bisa kayak gitu ya? Kalian kenapa ketika magnet itu masuk lilitan 2 dan tutup M itu lambat dan jalurnya ke kiri. Yang kanan juga besar biayanya kecil. Kenapa? Oke, bisa di analisis untuk tabelnya. Kenapa ketika magnet itu masuk untuknya N, kelihatan itu dan kecepatannya lambat itu arah jalurnya ke kanan, terus jumlah mobilnya juga ke kanan. Dan ketika
Dari pengalaman, jadi saat makan kurikulum pengeluaran itu jalur bergerak ke kanan, sedangkan ketika kita keluar jalur bergerak ke kiri untuk belakang arah simpangan itu berlawanan masuk bergerak ke kiri dan keluar bergerak ke kanan. Yang perbedaan arah itu terjadi karena magnet bergerak ketika magnet mendekat dan bergerak ketika menjauh. Arus induksi yang muncul selalu menentang kedua arus tersebut sehingga arah arus dan arah jalur itu bergantung pada cara berubah pada setiap kondisi. Ada tanggapan dari kelompok lain mengenai analisis dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 1? Ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 1? Saya tambahkan ya, benar sekali. Kenapa itu hasilnya arah jarum jamnya ketika masuk ke kanan, terus ketika keluar itu ke kiri, dan kenapa itu kecepatannya lambat, idealnya kecil. Hal ini dipengaruhi oleh blok supersonic, di mana blok supersonic itu dapat mempengaruhi arah dari jarum jam atau jarum dari DDL, di mana itu merupakan arah dari arus listriknya. Dan arus listrik selalu berlawanan arah dengan gerak magnetnya. Hal ini sesuai dengan hukum Lorentz. Oke, terus kenapa itu kecil DDL-nya? Ya karena kecepatan. Ketika itu lambat, kita memasukkan magnetnya itu lambat, maka DDL-nya pun lambat. Tapi ketika kalian menggunakan data yang cepat, maka DDL-nya juga makin besar. Oke, baik, kelompok 1 bisa ditutup. Nanti soal analisis selanjutnya bisa dipresentasikan oleh kelompok yang kelompok 2. Bisa ditutup. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunjukkan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dan ibu-ibu juga. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami mengenai materi kita pada pagi hari ini yang membahas mengenai listrik dan juga magnet. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya perlu kita buka dengan kenalan terlebih dahulu. Silakan mulai dari Perkenalkan, saya Cinta Sudirman. Saya selalu awalnya silakan saya akan ambil awal dari mana ya? Dari kelompok tersebut. saya Nabila. Saya Mega. Saya Baik, berikut adalah perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari mulai ke Untuk kelompok 2 bisa membacakan hasil pengamatan ya soal nomor 2 sama soal nomor 3. Kenapa? soal nomor 2 pertanyaannya berdasarkan hasil perbedaan bagaimana pengaruh kecepatan gerak magnet terhadap besar simpangan jarum. Berdasarkan hasil diskusi kami, semakin cepat gerakan magnet maka semakin besar juga simpangan jarum
soal ketiga itu soalnya adalah bagaimana perbedaan simpangan jarum ketika percobaan dilakukan dengan dualilitan dan fragilitan. Apa hubungan fragilitan dengan tadi ilusi? Jadi jawaban kami, simpangan jarum itu lebih besar pada bongkaran yang lilitannya pada bongkaran yang 4 lilitan itu menghasilkan DPL yang jauh lebih besar karena total perubahan flux itu juga lebih besar dibandingkan dengan yang 2 lilitan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan maka akan semakin besar juga nilai dari DPL. Oke, baik. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain atau jawabannya berbeda? Tidak ada? Oke, benar sekali ya analisis dari kelompok 2 ini. Kalau mengenai A dari jarum-jamnya sendiri itu seperti tadi yang dijelaskan di kelompok 3 bahwa cepat lambatnya itu dipengaruhi oleh Eva, kecil dan besarnya dipengaruhi oleh percepatan dari magnet itu sendiri, dan besar DBL-nya juga besar kecilnya juga dipengaruhi oleh lilitan. Semakin banyak lilitannya itu semakin besar. Dan ini sesuai dengan hukum sudah cukup kelompok 2 bisa ditutup. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada kelompok kami. Akhir kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita akan memasuki presentasi yang terakhir, yaitu presentasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan. Ayo bunga, jawab jawaban nggak? Oke, bisa dikembalikan salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai percobaan yang telah dilakukan dari sektor. Oke, analisisnya itu soal penghitungan dan kesimpulan dari kelompok kalian. Berdasarkan pengamatan, berdasarkan bagaimana arah arus industri ditentukan oleh perubahan flux magnetik sesuai dengan hukum Lens dan bagaimana dasar DKL induksi dijelaskan oleh hukum Faraday. Jadi arah arus industri itu sesuai dengan hukum Lens, yaitu arus flux untuk menentang perubahan flux magnetik, dan arah jarum selalu berlawanan antara materi masuk dan juga keluar, serta berbeda untuk utara dan selatannya. Besar PKL induksi itu sesuai dengan hukum Faraday, yaitu perubahan flux akan lebih besar jika perubahan fluxnya lebih besar. Perubahannya akan lebih cepat ketika ditanya sebagainya. Nah, itu berdasarkan pada rumusnya, yaitu ada kesamaannya bisa dituliskan dua kali tulis.
balik sama learning-nya atau perubahan pakai. Jadi kalau waktunya semakin kecil atau tadi kan ada soal bahasa soal kecepatan kan berarti kalau dia makin cepat waktunya kan makin kecil. Nah jadinya hasilnya juga semakin besar kan. Kalau waktunya lambat atau kecepatannya lambat waktunya kan lebih banyak atau lebih lama. Hasilnya juga lebih kecil. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada tambahan atau kelompok satu? Oke, bisa disimpulkan dari diskusi kalian. Oke, jadi dari percobaan ini itu membuktikan bahwa arus induksi itu timbul ketika terjadi perubahan arus magnetik pada kemana. Nah, untuk besar arus induksi itu bergantung pada kecepatan gerak magnet. Sehingga ketika semakin cepat perubahannya semakin bisa pula induksi yang dihasilkan. Arah induksi ini juga dipengaruhi oleh arah gerakan magnet ketika masuk dan keluar serta kutub magnet. Sesuai dengan hukum Faraday dan hukum Les yang menyatakan bahwa arus induksi selalu menentang arus magnetik yang bergerak. Oke, ada tambahan dari kelompok lain bisa kelompok satu. Oke, sekian. Saya dari kelompok satu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, jadi dari percobaan yang kalian buat tadi adalah membuktikan untuk induksi magnetiknya, di mana dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kecepatan dan perubahan dari blok magnetik. Di mana perubahan magnetik ini sesuai dengan hukum Faraday dipengaruhi oleh lilitan atau X, dan juga perubahan dari bentuk magnetnya yang dibanding ketika lebih besar, maka tiga induksinya akan semakin lebih besar. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian bisa mengerjakan matematiknya. Untuk waktu pengerjaan itu 5 menit, karena itu ada 5 soal, jadi satu soal kalian bisa mengerjakan cuma 1 menit. Oke, bisa dilihat. Ini soalnya satu tempat sama kegiatan yang satu tadi. Kayak puzzle. Oke, apakah ada kendala? Bisa buka langsung ya. Dengan langsung aja bisa. Oke. Apakah ada kendala? Iya betul. Ini langsung mulai. Iya, langsung mulai. Bisa langsung mulai ya. Soal. Oh, bisa dilihat sini. 5 jangan sebagai kemampuan hasil saja. Iya.
Dia berarti salah. Dia udah salah. Iya. Oh, nggak ada waktunya. Oh, naik waktu yang lebih ke. Belum bisa. Terus apa sih? Kayak sesuatu. Tadi dia baca aku. Gugundi siapa sih? Bumbu kok kita lihat di Oke, udah semua. Cukup. Ini apa sih? Apa ini? Green. Apa boleh? Ini aku kasih nomor. Oke, udah semua. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulannya atau enggak? Nabil. Oh, Nabil tadi dapat berapa? Ada yang benar semua? Kelas tesnya ada yang benar semua? Ada yang salah satu? Nabil. Kan ada yang salah dua? Nabil. Oh, Mas Nabil ini salah berapa? Salah semua. salah terus. Bu. Oke, mungkin Mas Nabil bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini saya ingin bicara kesimpulan. Nanti kita tahu dengan lagi Mbak kalau bisa. Oke, nanti sebelum ini saya bakalan menambahkan. Jadi hari ini kita belajar banyak mulai dari di awal tadi dengan semua kasus induksi magnetik, elektromagnetik, terus dengan kompor listrik, kemudian kompor induksi listrik belajar, terus kemudian kita tadi juga simulasi bersama dengan kelompok menggunakan radio. Di sana kita mengetahui bahwasanya hubungan antara magnet dan juga ada beberapa variasi pembakaran yang bisa menghasilkan bagi hal yang berbeda juga. Ada dua contoh tadi bahwasanya ada yang cepat lintang dan yang berhubungan. Nah, nanti kita dapat kesimpulan bahwa semakin banyak lintang yang digunakan untuk bisa menghasilkan arus listrik dengan konsep industri elektronik itu juga menggunakan listrik. Kemudian bisa ditambahkan nggak? Oke, ada yang mau menambahkan? Sebelum saya ada yang mau Oke, jadi kita hari ini belajar mengenai hubungan juga yang mana ada dua kegiatan selain mengerjakan proses dan aktivitas. Tadi yang pertama itu mengamati video mengenai kompor induksi dan juga melihat beberapa pertanyaan. Setelah itu kita praktikum pembuktian pada hubungan dengan transformasi. Oke, baik. Terima kasih Mas Nabil dengan Bapak Indonesia yang sudah memberikan kesimpulan. Bisa kasih tepuk tangannya? Oke, benar. Jadi hari ini kita belajar tentang induksi magnetik, di mana induksi magnetik ini dapat menghasilkan listrik melalui magnet. Di mana gagal induksi atau listrik semakin besar atau semakin kecil yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama berdasarkan Mas Nabil, kecepatan dan jumlah lilitannya. Dan induksi magnetik ini dapat diterapkan di berbagai kegiatan sehari-hari seperti satu tadi
video kalian mengenai sepeda yang ada dinamo dan dapat menghidupkan lampu sepeda. Terus yang kedua ada kompor induksi yang bisa menghasilkan panas dan bisa untuk memasak. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Saya Bu. Tadi pertanyaan saya kalau belum dijawab, dinamo itu apa? Oh, dinamo itu kayak sebuah alat di mana itu ada dua buah lingkaran yang dapat mengaktifkan magnet di mana dapat teraliri oleh arus. Jadi ada magnet N sama magnet S. Konsepnya seperti kompor listrik tadi, sehingga ada arusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau bisa dicukupkan? Kita bisa beralih ke refleksi. Jadi refleksinya ini menggunakan origami. Kalian bisa menuliskan bagaimana pembelajaran hari ini, atau kesan-kesan kalian, atau part yang paling kalian suka di pembelajaran kali. Jangan lupa diberikan identitas ya. Bukan tidur. Jadi Aku mau itu Bu. Kamu kayak bunga. apa? Oh ini. Oke, bunga nggak boleh pilih-pilih. Sini boleh, ya sini boleh. Oh, dibentuk burung. Habis itu jangan dimakan. Habis itu digantung. Iya. Kasih nama enggak? Iya, kasih nama ya. Tuliskan bagaimana apa yang kalian pelajari, pengalaman kalian, kesulitannya, kesulitannya. Itu burung apa? Oh ini gajian putih itu juga.
buat jumping ya Kak? Iya. Bisa nggak? Mau tapi buat surprise. Buat apa Mas Kadi? Bener. Oh enggak. Kita sekarang sama enggak. Kamu yang pakai saja dulu. Oke, kalian sudah menuliskan refleksinya semua di kertas origami? Iya. Ya. Setelah itu bisa dikumpulkan ya. Ada komunitas tidak bisa saja. Yang ini juga. Iya. Itu ini apa? Sudah belum? Ini udah. Terus yang berapa? Maksudnya jadinya ini nanti dibuka dulu baca dulu ya hasilnya ya. Nanti ini kita buka dulu tapi kalau bisa kesampaian dari kalian ini kelompok ini dari tadi ini ada ini maksud Jemila oke yang benar iya dilurusin mana bisa Gak mau. Gini, ya, apa sih ini?
Nomornya. Ya, Ya. Oke, mungkin nanti yang belum selesai bisa dikumpulkan ke depan ya, karena waktu kita sudah habis. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian jangan lupa belajar di rumah untuk materi selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.